Perkenalkan, nama saya Rafael Lauren Willing dengan NIM 2024-31085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal nomor 1, 2, dan 3 untuk ujian akhir semester kecerdasan buatan dan untuk memenuhi jawaban untuk soal nomor 4. Nah, di sini untuk yang pertama, soal yang pertama, saya membuat representasi pengetahuan berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pakar. Dan eh, untuk pakar yang saya ambil yaitu dari keluarga saya, yaitu om saya sendiri, yang bekerja di Universitas Katolik de la Salle Manado sebagai dosen Prodi Teknik Industri, dan untuk bidang kepakarannya itu MCDM atau Multi Criteria Decision Making dan GIS. Dan untuk waktu kerjanya itu sudah selama 12 tahun. Nah, di sini untuk kasusnya sendiri, beliau menyarankan untuk mengambil salah satu penelitiannya, yaitu pengambilan keputusan pengembangan wisata vulkanik di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menggunakan metode AHP dan QDF. Nah, di sini saya menyusun beberapa pertanyaan untuk wawancara untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wisata. Kemudian dari hasil wawancara ini diperoleh bahwa metode AHP ini digunakan untuk menentukan prioritas setiap kriteria, sedangkan metode QDF ini digunakan untuk menerjemah kebutuhan dari para pemangku kepentingan menjadi strategi pengembangan untuk wisata. Selanjutnya di sini saya menyusun basis pengetahuan yang terdiri dari fakta atau gejala, kemudian ada penyebab dan solusi, sama di sini untuk basis pengetahuan atau rule-nya berbentuk if then. Nah, di sini yang pertama ini ada fakta dengan kode G. Jadi G1 sampai G8, di sini misalnya G1 sini ada daya tarik wisata alam yang tinggi, kemudian ada masyarakat yang ramah terhadap wisatawan dan seterusnya. Kemudian ini untuk penyebabnya dengan kode P. Untuk P1-nya itu destinasi layak dikembangkan, kemudian ada perlu peningkatan promosi wisata dan lain sebagainya. Untuk solusinya sendiri sini dengan kode S. Yang pertama nih ada satu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, yang kedua meningkatkan kualitas atraksi wisata. Nah, di sini untuk rule yang pertama, if atau jika G1 atau daya tarik wisata alam tinggi, G2 masyarakat ramah terhadap wisatawan, G3 dukungan pemerintah itu tersedia, maka P1 atau destinasi itu layak dikembangkan. Kemudian untuk rule yang kedua, di sini ada jika fasilitas G4 atau fasilitas wisata masih terbatas, maka perlu peningkatan infrastruktur wisata dan seterusnya. Ini sampai dengan rule ke-10, yaitu jika perlu peningkatan infrastruktur wisata, maka akan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur wisata. Nah, di sini untuk rekomendasi dari pakar itu sendiri, yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pariwisata, kemudian meningkatkan kualitas atraksi dan pertunjukan dari wisata, kemudian memperkuat kelembagaan dan tata kelola pariwisata dan sebagainya. Di sini untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil kesimpulan dari wawancara ini, strategi yang digunakan yang direkomendasikan juga adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan kualitas atraksi wisata serta untuk memperkuat kelembagaan pariwisata agar pengembangan wisata ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Di sini ada bukti wawancara saya menggunakan
via WhatsApp dan telepon. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 2. Di sini eh, untuk kondisi awal di sini ada 4 balok, yaitu balok A, B, dan C. Dan semua balok ini berada di atas meja. Kemudian nanti ada eh, apa? Ada tangan robot dalam keadaan kosong atau arm NT. Di sini juga ada initial state-nya, itu ada on table A, on table B. Jadi untuk baloknya itu ada di meja, kemudian clear A, clear B, clear C itu menunjukkan bahwa di kondisi akhirnya itu masih clear untuk balok A, balok B, dan balok C, dan balok D. Kemudian RMT ini menunjukkan lengan robotnya itu masih kosong. Nah, ini ada kondisi akhirnya di mana ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu meletakkan balok C di atas balok A dan balok D di atas balok B. Nah, ini untuk goal setnya itu ada on C A atau C di atas A dan D di atas B. Untuk operatornya sendiri ini ada operator pickup dengan keterangan di sini ada precondition, at least, dan at least yang berisi on table, clear, dan armenti. Kemudian at least itu ada holding, kemudian di at least-nya ada on table, clear, dan armenti lagi. Kemudian di sini ada operator stuck-nya untuk XG atau balok. Untuk preconditionnya itu ada holding, ada clear, at least-nya ada on, clear, dan armenti. At least-nya ada holding dan clear. Nah, ini untuk goal stuck planning-nya. Ini step yang pertama, ini untuk stuck on C A ini atau balok C di atas A, terus balok D di atas B, ini ada current state-nya. Nah, di sini sistem akan memasukkan 2 goal ke dalam stuck, yaitu on CA dan on DB. Nah, prioritas pertama adalah mencapai goal on CA, sedangkan kondisi balok masih berada pada keadaan awal. Nah, kemudian untuk step yang kedua, sini ada stuck CA dan on DB. Dimana untuk mencapai goal on CA, ini sistem memilih operator stuck CA. Nah, pada tahap ini juga belum ada perubahan karena eh, sistem masih menyusun rencananya. Kemudian untuk step yang ketiga di sini ada holding balok C, clear A, memastikan A ini bersih, kemudian akan menumpuk C di atas A, baru ada on DB. Nah, sebelum operator stuck ya ini dapat dijalankan, ini sistem akan memeriksa kondisi precondition, yaitu holding C dan clear A. Karena robot belum memegang lock C, maka diperlukan aksi pick up C. Nah, di sini untuk step yang keempat, robot akan mengeksekusi aksi pickup C sehingga balok C berhasil diangkat dan berada di tangan balok tersebut. Nah, dengan kondisi holding C. Dengan demikian, salah satu dari precondition untuk menjalankan stuck CA ini sudah terpenuhi. Nah, setelah robot memegang balok C tersebut, operator stuck CA ini dapat dijalankan sehingga robot kemudian meletakkan balok C ini ke atas balok A sesuai dengan goal yang ditentukan. Untuk step yang keenam ada on DB. Nah, ini setelah on CA-nya berhasil dicapai, sehingga goal tersebut akan dikeluarkan, yaitu stuck CA itu akan dikeluarkan dari stuck. Nah, kemudian sistem ini akan melanjutkan proses untuk menyelesaikan goal berikutnya, yaitu on DB atau meletakkan balok D di atas balok P. Nah, ini untuk step yang ketujuh, untuk mencapai goal tersebut, sistem ini akan memilih operator stuck DB sebagai langkah penyelesaian. Nah, di sini kondisinya balok C ini masih berada di atas balok A ya. Kemudian step yang ke-8 di sini, sebelum operator stuck DB dapat dijalankan, sistemnya akan memeriksa dulu preconditionnya, yaitu holding D dan clear B. Itu akan memegang eh, balok D dan memastikan balok B ini clear. Karena robot belum memegang balok D, maka diperlukan aksi pick up D. Maka
itu di sini di step yang ke-9 ya ada pick up D, kemudian balok D-nya akan diangkat oleh tangan robot sehingga balok sudah berada di tangan robot tersebut atau dengan kondisi holding D. Nah, jadi precondition untuk menjalankan stack DB ini sudah terpenuhi. Nah, setelah stack itu terpenuhi, balok operator stack DB ini akan dijalankan sehingga balok D ini akan berhasil diletakkan di atas balok B sehingga goalnya itu akan sesuai. Nah, di sini untuk step yang 11 itu kosong, yang dimana berarti seluruh goalnya telah berhasil dicapai, yaitu balok C ini sudah di atas balok A dan balok D sudah di atas balok B. Nah, karena semua kondisi telah terpenuhi, stacknya akan menjadi kosong dan proses goal stack planningnya itu sudah selesai. Nah, ini untuk hasil akhirnya yaitu balok C di atas balok A, balok D di atas balok B. Untuk final state-nya itu ada on CA, on DB, on table A, on table B yang ada di mejanya. Kemudian clear C, clear D, memastikan ini sudah aman. Kemudian RONT yaitu robotnya tidak memegang balok. Nah, ini untuk kesimpulannya berdasarkan hasil penyelesaian menggunakan metode goal stack planning, robot ini sudah berhasil mencapai goal yang ditentukan, yaitu on CA dan on DB. Nah, prosesnya yaitu dengan memecah goal menjadi beberapa sub goal, kemudian menentukan operator yang sesuai, memeriksa preconditionnya, kemudian mengeksekusi operator dengan menggunakan pickup dan stack secara bertahap. Nah, oke, untuk jawaban dari soal nomor 2 ini sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini ada untuk dataset. Dataset yang saya ambil yaitu ada mau customer dataset yang saya peroleh dari Kaggle. Nah, di sini untuk perhitungannya juga ada di dalam Excel-nya. Nah, ini untuk judul dan studi kasusnya ada clustering karakteristik pelanggan mall berdasarkan pendapatan tahunan dan spending score menggunakan algoritma Cummins. Di sini saya menggunakan algoritma Cummins untuk perhitungannya. Nah, kemudian untuk K-nya ini sebanyak 3 dan kemudian datanya itu saya ambil sebanyak 50 data. Nah, yang dikelompokkan berdasarkan annual income dan spending score. Nah, di sini untuk perhitungan matematisnya dan implementasi Cummins clustering dengan rumus secara kedekatan. Itu digunakan perhitungan Euclidean distance. D sama dengan X data kurang X centroid kuadrat ditambah Y data dikurang Y centroid kuadrat. Nah, di sini untuk keterangan sendiri itu X-nya itu sebagai annual income, Y-nya sebagai spending score. Nah, ini untuk uh, hasil perhitungannya yang pada iterasi yang pertama. Ini ini adalah datasetnya yang saya ambil yaitu sampai dengan 50. Nah, untuk iterasi yang pertama ini saya menentukan 3 sentroid. Yang pertama ada C1, C2, C3 ini. Nah, setelah seluruh data dikelompokkan, sentroid itu kita hitung kembali berdasarkan rata-rata anggota setiap klaster. Kemudian proses ini dilakukan berulang kali mulai dari iterasi pertama sampai iterasi ke-11. Di sini saya sampai iterasi ke-11. Nah, pada setiap iterasi posisi sentral itu semakin stabil dan perpindahan anggota klasternya semakin sedikit. Sini juga untuk iterasi yang kedua di sini ada C1, C2, C3-nya. Nah, di sini C1-nya sudah jadi 19,53. Untuk X-nya, untuk Y-nya jadi 62,07.
Terus yang C2-nya X-nya itu 25,54, Y-nya itu 10,83 dan seterusnya. Nah, di sini untuk perhitungan jaraknya sendiri, jarak C1, C2, C3 ini saya menggunakan rumus yang ini. Kemudian itu dikelompokkan berdasarkan klasternya. Jadi yang paling kecil, eh, yang diambil yang paling kecil. Jadi jika jaraknya C1 ini yang paling kecil, maka klasternya itu C1. Kemudian jika jaraknya yang paling kecil itu ada di C2, maka kita klasternya ada di C2 sampai C3 juga. Dibuat seperti itu. Nah, di sini saya eh, menghitung iterasinya itu sampai iterasi ke 11. Nah, di mana ini untuk iterasi 4 sampai iterasi 10 ya. Nah, di sini untuk perhitungannya juga ini masih sama seperti yang iterasi sebelumnya sampai ke iterasi. Nah, ini untuk iterasi 10, proses pembaruan sentroidnya dilakukan secara berulang ya. Nah, setelah sentroid diperbarui, seluruh jarak data dihitung kembali dan dilakukan evaluasi apakah masih terdapat data yang berbeda kelompok. Selama proses iterasi ini perubahan posisi sentroid itu semakin kecil. Nah, di sini untuk iterasi ke-11-nya, saat seluruh data itu dihitung kembali, hasil pengelompokan ini eh, dapat dilihat itu eh, menen- tidak menunjukkan perpindahan anggota klaster. Di mana jika dilihat di sini klasternya itu sama untuk klaster C1, C2 dan C3-nya ini sudah sama dengan yang ada di iterasi 10. Di sini juga dapat lihat untuk C1-nya di sini ada 24,95 dan Y-nya ada 81. C2-nya X ini ada 25,14, untuk Y-nya ada 19,52, untuk C3 di sini ada 38,1, untuk Y-nya ada 49,3. Nah, di sini juga di iterasi yang ke-11 itu hasilnya sama yang menunjukkan sudah tidak ada perubahan lagi atau perpindahan dari anggota klaster. Nah, di sini eh, untuk kesimpulannya, di sini seluruh proses perhitungannya menggunakan algoritma K-means clustering yang dilakukan mencapai hasil kondisi konvergen pada iterasi yang ke-11. Nah, jadi kalau sudah sama antara eh, untuk iterasi yang terakhir dengan iterasi yang sebelumnya itu sudah sama, berarti itu untuk iterasinya sudah konvergen. Nah, ini dapat diperoleh di hasil pengelompokan pelanggan ke dalam 3 klaster menggunakan variabel income dan spending score. Nah, untuk hasil pengelompokan bahwa klaster 1 itu terdiri dari pelanggan yang memiliki tingkat pengeluaran atau spending score yang tinggi dengan pendapatan tahunan relatif yang rendah hingga menengah. Kemudian untuk klaster 2 didominasi oleh pelanggan dengan pendapatan dan tingkat pengeluaran yang relatif rendah. Klaster 3 ini menunjukkan berisi pelanggan yang dengan pendapatan tahunan lebih tinggi serta tingkat pengeluaran yang berada pada kategori sedang. Ini dapat dilihat di sini untuk annual income dan spending score-nya yang menunjukkan klaster-klaster dari pelanggan tersebut. Nah, jadi secara keseluruhan penerapan algoritma K-means clustering ini berhasil mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan karakteristik pendapatan dan pola pengeluarannya. Nah, hasil clustering ini dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan efektivitas promosi serta memahami karakteristik pelanggan sehingga keputusan bisnis itu dapat dilakukan secara optimal. Nah, ya dari ketiga soal tersebut saya dapat mempelajari bahwa kecerdasan buatan ini dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan menggunakan sistem PACCART dan penyusunan rencana menggunakan goal stack
ini. Kalau stack planning ada di soal nomor 2, kemudian pengelompokan data menggunakan algoritma K-means clustering. Oke, sekian untuk video penjelasan presentasi soal untuk nomor 1, 2, dan 3 saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Terima kasih dan sampai jumpa.